Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, penginjang semuanya. Salam hangat, salam kebaikan, dan salam sehat. Doa kami selalu untuk Ibu dan Bapak semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mencintai, khususnya vokasi Indonesia. Amin. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan salam dari Mas Menteri yang mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh upaya yang dilakukan oleh Pempat.tk BOE ini pada Bapak pimpinan, jajarannya, semuanya narasumber. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini adalah benih-benih kebaikan yang akan semakin kita tebarkan untuk pendidikan vokasi Indonesia di masa depan yang kita mulai di masa kini. Yang kedua, saya ini terus terang memang betul tadi Pak, ini jam 9 ini ada 3 acara bersamaan. Tapi alhamdulillah ini yang saya urutkan pertama yang di Malang ini dulu. Jadi setelah itu nanti nyusul ke Pak Martanto. Ada lagi Pempat.tk Bismar. Bisnis pariwisata itu mundur ke jam 11. Jadi jenengan nanti harus ikut minta maaf ke Pak Ketua Kepala Direktur di Pempat.tk Bismar itu. Siap. Karena undangnya sama-sama mendadak dan sama-sama baik semua, sampaikan screen saya aja. Oke. Saya selalu pakai ini dan Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita semua memahami bahwa saat ini vokasi mendapatkan panggung, tiba-tiba dapat panggung dan tiba-tiba dianggap sebagai vokasi adalah obat mujarab Indonesia. Keren sekali ya. Sepertinya kok dari dulu nggak sadar gitu, baru sekarang sadar. Tapi di satu sisi, apa ya kita itu mampu benar-benar di obat mujarab, pengangguran, SDM yang unggul, negara yang tangguh, industri yang kompetitif, industri yang mendunia, produk dalam negeri yang mampu menjadi berdikari sebagai tuan rumah di Indonesia dan mampu menjadi kekuatan ekspor kita. Seolah-olah kita langsung makbyuk semuanya di vokasi. SDM itu kuncinya vokasi. Nah ini kan panggung Ibu dan Bapak. Nah panggung ini jangan sampai ini hanya akan terlewat 50 atau mungkin 20 atau mungkin 10 tahun lagi. Orang mengingat, oh dulu vokasi pernah dapat panggung tetapi kayaknya nggak dapat gitu ya. Wah ini kan bahaya. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak, guru adalah critical aspek yang sangat super penting di dalam kita mendapatkan kita mencapai kesuksesan ketika dapat panggung ini, yaitu apa? Suksesnya adalah menghasilkan lulusan yang kompeten. Menghasilkan lulusan yang kompeten. Kompeten itu artinya aku bisa apa? Sekali lagi selalu saya bilang seperti itu, baik di YouTube dan sebagainya. Ini tujuan kita. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pendidikan vokasi yang sekarang ada Ditjennya, yaitu Ditjen Diksi, ini mengcover ini semua aja Ibu dan Bapak, dan semua ada gurunya. Semua di sini ada gurunya. Baik di pendidikan tinggi vokasi ada gurunya, namanya dosen. Di SMK ada gurunya, namanya guru SMK. Di kursus pelatihan ada gurunya juga, yaitu instruktur dan trainer. Guru, ya, digugu lan ditiru. Nah ini kan ini kan menjadi kunci penting ya. Tapi memang untuk menciptakan kesuksesan itu ya link and match ini sebagai strategi utama. Nah saya ingin masuk langsung ke dalam konteks sebenarnya Ibu dan Bapak, Pempat.tk ini kita memang merancang akan sebagai salah satu kawah Candra di Muko atau mungkin Alex Ferguson Academy. Karena kita pengen menciptakan guru itu guru yang bisa menciptakan para juara. Nah, ini kan guru yang bisa menciptakan para juara kan. From nobody menjadi hero. Nah, ini guru. Tapi Ibu dan Bapak, saya pengen mampir ke sini dulu. Ini filosofinya Ibu dan Bapak. Menjadi guru itu kita pengen menciptakan legacy atau kita pengen sekedar tercatat pernah mengajar.
tentunya kan yang di atas ini ya Ibu dan Bapak. Legasi kita itu apa? Yaitu anak-anak didik kita yang mentas menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, menjadi orang-orang baik, hebat untuk Indonesia di masa kini dan masa depan. Dan mereka akan menjadi sukses, lebih bahagia daripada kita. Itu indikator legasi kita kan Ibu dan Bapak. Nah tentunya ini kita sepakati dulu. Dan saya pengen masuk ke sini ya Ibu dan Bapak. Saya ingin fokus ke sini dulu. Tapi saya mau mampir ke sini dulu, maaf. Saya mampir ke sini dulu. Nah, di dalam input, proses, output, dan outcome, ini adalah alur kita memproduksi lulusan. Alur kita memproduksi lulusan. Outputnya itu tadi, SDM yang unggul dan kompeten. Jasaku, aku sudah belajar apa. Ini berat. Ini tidak mudah. Dan untuk mencapai output seperti itu, maka proses itu harus kita inovasi. Nah ini harapannya Pem4TK akan membantu kita menjadi kawah Candra Dimuko atau akademi penciptaan guru-guru kreatif dan guru penggerak. Namun Ibu dan Bapak, ini juga PR, ini PR kita bersama. Sehebat apapun gurunya, sehebat apapun Alex Ferguson, kalau inputnya seperti saya, bisa nggak saya jadi pemain utama MU itu? Mungkin bisa, tapi MU-nya tuh Mantri Jeron United, nah mungkin bisa. Jogja itu kan ada Mantri Jeron ya. Artinya apa? Input ini harus punya passion. Oke, saya punya passion menjadi pemain bola, tapi nggak punya bakat. Tapi lebih bahaya lagi kalau inputnya ini nggak punya passion, Ibu dan Bapak. Waduh, berat itu, asli. Itu mirip menikah, tapi nggak pakai cinta. Udah deh, berat itu. Meskipun cakep sama ganteng ya, cewek cakep sama cowok ganteng dipasangkan, tapi nggak ada cinta. Udah deh, itu neraka setiap hari. Mendingan cewek biasa aja, cowok nggak biasa aja, tapi saling mencintai. Wah, itu passion. Sehingga apa? Mending kita tuh punya murid, nggak usah pinter-pinter, tapi passion. Apalagi punya visi. Aku mau ngapain di 5 tahun lagi dengan ilmu ini? Aku mencintai nggak ilmu ini? Itu baru. Syukur-syukur, pinter, passion. Daripada pinter nggak passion, itu mendingan nggak terlalu pinter, tapi passion. Nah, ini PR. Sehingga apa? Proses ini nggak capek nanti. Proses ini berat kalau sampai ini nggak niat. Nah, untuk mencapai ini, maka proses kita inovasi, output kita pastikan lebih baik, ya. Outcome ini tentunya akan menjadi orang bahagia sukses di industri. Nah, industri kalau nggak gaji yang layak ya ini ya nggak akan nganu. Orang mikirnya jadi dokter aja. Ngapain jadi vokasi? Jadi dokter aja. Dokter itu orangnya sudah bersih, putih, ya toh, bajunya putih maksudnya. Kaya lagi. Nah ini ya, ini kita sepakati dulu sehingga nanti akan ada berbagai macam seperti tadi disampaikan Pak Kepala. Ini dia, saya belum masuk ke guru tadi, tapi intinya kita kan mau masak ya. Kita mau masak sesuatu dan ini industri. Dia pengen ternyata nasi pecel. Lah kok bukan nasi pecel? Terima enggak ya? Kalau diterima, dia akan didik lagi kan, dia training lagi. Dia punya materi training. Oh ternyata bukan pecel ini, gado-gado, dirubah jadi pecel. Oh bukan pecel ini ternyata, tapi nasi kecap, ya terpaksa lah diterima. Nanti jadi didik lagi. Nah mendingan daripada nanti ini masak sendiri nggak jelas, ini juga nggak jelas, ini dia 1 hingga 8 itu jadi seperti ini. Nah, masak bersama saja. Antara SMK, dengan industri masak bersama, industri harus mau ikut ngajar, ikut masak. Ini adalah step setelah kurikulum dibikin bersama. Nah, saya mau fokus lagi kembali ke sini, Ibu dan Bapak. Ini adalah paket-paket pernikahan massal. Namanya kok pernikahan massal ya? Kok kayak nggak didik gitu ya? Ya mohon maaf itu kan tagline saja, istilah saja. Yang penting kan link and match ya.
Tapi akibatnya dengan istilah pendidikan massa kan semua jadi aware semua ini. Semua jadi semangat ya. Ya sudahlah, mohon maaf kalau bagi ada yang nggak cocok dengan istilah ini, ya mohon maaf. Tapi memang ini istilah yang membuat kita jadi magreng semua. Oh, harus MOU itu kurang, harus benar-benar sampai level menikah ya. Nah, ini konsep untuk pendidikan tinggi vokasi, ini kampus vokasi. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak di sini karena kita nggak akan banyak di kampus vokasi. Tapi ini Bu dan Bapak, mungkin kita akan lebih ke SMK ya. Salah satunya nanti SMK itu bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Ini baru ide dan gagasan dan rencana. SMK itu bisa 3 tahun yang normal, tapi bisa SMK fast track. Nah, bisa SMK fast track. Nah, ini baru opsi ya, ini baru desain. Kalau ini sudah tersebar ya sudahlah, anggap aja ini sebuah ide yang saling kita sebarkan. Semoga bisa segera kita realisasikan. Tapi poinnya apa Ibu dan Bapak? Ini kan inovasi proses ya Ibu dan Bapak. Ini kan inovasi pada proses. Kita bikin SMK lebih keren lagi. Jadi SMK itu bisa 3 tahun, bisa SMK fast track lulusnya D2. Tapi penambahannya itu banyak magangnya, banyak internship-nya. Mungkin dikatakan apprenticeship program. Jadi kita nambahin materi waktu belajar itu tidak nambah tiba-tiba nambah kelas pertemuan, enggak. Karena apa? Kompetensi itu artinya hard skill, soft skill harus imbang. Hard skill dan soft skill harus imbang. Maka kita beranggapan menambah waktu pembelajaran masuk ke industri, misalkan 5 hari kerja, 4 hari buat kerja, 1 hari buat training di industri tiap minggu, atau mungkin 3 hari di industri kerja, 2 hari training di industri oleh dosen, oleh trainer industri dan sebagainya. Ini yang apprenticeship program. Ini akan membuat hard skill dan soft skill itu imbang. Tapi Ibu dan Bapak, ini adalah pernikahan segitiga, wajib segitiga. Kalau cuma SMK sama kampus vokasi kurang. SMK, kampus vokasi, dan industri. Dari awal duduk bicara kurikulumnya apa, kompetensi masa kini dan masa depan apa, kemudian nanti ada pengakuan kredit transfer, ini diakui di perguruan tinggi di sini, diajar bersama, pengajarnya itu dari segitiga juga semuanya. Nah ini Ibu dan Bapak. Ini semua kalau ditambah, kalau Ibu dan Bapak mungkin pernah melihat video ini ya. Tadi Pak Direktur, Pak Kepala P4TK mungkin sudah melihat video ini kan. Bagaimana saya mencontohkan project based learning di YouTube. Bagaimana guru itu bisa menjadi menjadi guru, menjadi mentor, menjadi coach. Coach itu kan nggak ngajar. Pernah ada cerita nggak Alex Ferguson ngajarin CR7 nendang bola? Nggak ada. Tapi guru itu bisa membangkitkan semangat mereka menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Atau learning skills. Learning skills. Atau skill buat belajar ketika lulus dia terus akan belajar. Nah itu butuh passion. Itu butuh passion dan butuh guru itu mampu lebih dari sekedar hari minggu ini pertemuan ini, minggu depan pertemuan ini, tetapi tidak ada konteksnya. Saya yakin beberapa guru sudah melakukan kontekstualisasi itu. Matematika, materi ini, nanti konteksnya untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Nah, dengan project based learning itu konteksnya sudah jelas. Monggo nanti bisa dilihat saja. Jadi membawa project ke dalam kelas real, siswa dibagi dalam grup dan harus mampu mengerjakan project itu. Sehingga apa? Siswa itu kalau nanti lulus tidak hanya ijazah, sertifikat kompetensi, bahasa Inggrisnya bagus, tapi juga menghasilkan portofolio project-project produk yang dia lahirkan. Maaf, jadi saya kembali ke sini. Mau ide apapun ini, mau rancangan seperti ini, mau rancangan seperti ini, mau rancangan seperti ini, yang membuat proses nanti akan semakin mengkilau ya, semakin membuat kilau, menarik input anak-anak SMP tertarik daftar SMK itu karena passion dan keyakinan. Tapi bagi saya Ibu dan Bapak, faktor kesuksesan sebuah sistem itu terbagi 2. 20% itu karena roadmap, desain, kebijakan, SOP, strategi, peralatan, sarpras, institut itu hanya berpengaruh 20% pada kesuksesan.
80% itu dipengaruhi oleh SDM. Itulah kenapa P4TK ini menjadi sangat kritikal, menjadi sangat substantif sekali. Gini Bapak Ibu, kalau bukan sama P4TK, kita mau mengandalkan siapa lagi buat mendidik guru-guru kita? Nggak mungkin saya setiap hari berbagi terus gitu kan. Nah di sini P4TK pun juga harus punya mindset ke sini. Jadi mindsetnya ini dulu Ibu dan Bapak, ini syarat nomor 1. Kalau mindsetnya itu masih ngajari itu ya ini saja. Udah deh, kita udah ngajarin keras kok. Perkara mereka nanti itu diterima atau enggak di pekerjaan, mandiri atau enggak bisnis, itu bukan urusan saya. Yang penting kita sudah kewajiban sudah ditunaikan. Nah, kurikulum ini bisa aja nggak ada kelas loh ini Bapak Ibu. Ini bisa aja nggak ada pertemuan ini. Guru cuman jadi fasilitator. Jadi fasilitator cuman tinggal, jadi bisa ini, dia mengamati pekerjaan anak-anak dalam tim itu, ya. Kemudian dia bisa mengekstrak, mengkontekstualisasikan dengan, oh ini udah cocok dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, karena bisa presentasi, bahasa Inggrisnya bagus, bisa komunikasi dengan perusahaan, bisa kalau dimarahin perusahaan bisa menjelaskan alasannya kenapa. Nah itu kan praktek, soft skill. Guru mungkin, nggak usah diajarin itu anak sudah pinter komunikasi. Tapi guru ketika merasa, sebentar, anak itu masih kurang pinter komunikasi, tarik mereka dari proyek, masuk ke dalam kelas, diajarin mereka bahasa Indonesia yang komunikasi. Jadi bisa saja Alex Ferguson ini memerintahkan Ryan Giggs ini, tolong kamu belajar nendang bola yang basic dulu. Bisa saja. Dan ini Ryan Giggs akan melakukan dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Karena dia passion untuk mempelajari itu, dia paham. Bahkan dia bisa latihan sendiri nanti ketika ketika materinya selesai. Dan nanti kembali ke project. Ryan Giggs ini kalau nggak diterjunkan bertanding, bisa nggak dia bertarung? Misalnya anak-anak itu cuma diajarin teori. Ini loh teori renang, tapi nggak pernah renang. Atau mungkin diajarin renang tapi di kolam. Ini loh teori, ini coba nyemplung kolam. Tapi kan mereka akan berenang di laut samudra bebas. Ada hiunya, ada ombak yang ombak yang besar. Nah, disitulah mereka akan mengarungi dan itu membutuhkan mindset serta soft skill. Jadi mohon Ibu dan Bapak, mohon berhentilah kita itu terlalu mendewa-dewakan hard skill ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, masih jelas ya suara saya? Masih. Mungkin gitu dulu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap sekali seluruh upaya P4TK di dalam menciptakan Alex Ferguson. Selamat Liverpool juara Premier League setelah sekian lama nggak juara. Ini contohnya Alex Ferguson, ini contohnya. Karena saya mencontohkan orang yang bisa mengajar dari nobody menjadi superstar ya. Bagi yang suka Arsenal mungkin makin senep lagi ya, mohon maaf ya. Nah, untuk P4TK, monggo di saat COVID ini, dan kita hanya punya waktu setengah tahun, karena kurikulum baru akan kita terapkan di tahun depan Ibu dan Bapak. Kurikulum yang soft skill banget. Kurikulum yang mungkin mengandalkan project based learning dan sebagainya. Nah, itu harus disiapkan guru-gurunya. Guru-guru yang kreatif, guru-guru yang punya kreativitas, guru-guru yang bisa berpikir out of the box, tetap silakan lulusan yang kompeten. Terima kasih Bu dan Bapak. Sekali lagi saya sangat mengharap sekali kita kerjasamanya. Dan saya mohon maaf Ibu dan Bapak, ketika saya ngevlog ini, saya bikin PowerPoint dan sebagainya, itu murni benar-benar dengan kecintaan saya pribadi terhadap anak-anak SMK, guru SMK, anak-anak vokasi, agar mereka kelak menjadi orang-orang hebat dan bermartabat sangat tinggi di dunia ini.
Dan itu pilarnya adalah lulusan SMK dan lulusan vokasi. Mari kita ciptakan anak-anak itu. Mari kita ciptakan generasi itu. Mari kita ciptakan legacy itu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya tutup dengan pantun. Ikan hiu, ikan oke. I love you, P4TKBOE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan oke. Halo. Maaf kalau nggak nyambung ya, tapi ya lumayan nyambung-nyambung lah. itu soft skill bikin pantun mendadak. Iya. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga selalu bagi yang merasa loh kok gitu, anggap saja itu sedang terdisrupsi oleh perubahan yang saya coba tawarkan. Terima kasih. Terima kasih, Mali, matur suwun.